Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Anggun Sonia dengan akhir NIM 107. Saya Lucy Duyanti dengan akhir NIM 119. Saya Siti Aisyah dengan akhir NIM 120. Saya Indah Bunga Lestari dengan akhir NIM 125. Saya Puspitri Mayangsari dengan akhir NIM 130. Saya Putri Dwi Rosadi dengan akhir NIM 135. Di sini kita akan melakukan diskusi mengenai materi standar kompetensi lulusan dan standar isi pada kurikulum Merdeka, serta standar proses dan standar penilaian kurikulum Merdeka. Nah, video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum di sekolah dasar dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Syahrial MID PhD dan Bapak Hendra Budiono SPD MPD. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu mengenai standar kompetensi lulusan dan standar isi kurikulum Merdeka. Baiklah, untuk pertama mengenai pengertian standar kompetensi lulusan, apakah teman-teman sudah mendapatkan? Aku. Yaudah, baca. Di sini aku dapat mengenai pengertian standar kompetensi lulusan menurut Zahro tahun 2019, di mana standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal dari beberapa kompetensi yang harus dicapai oleh setiap peserta didik agar dapat dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Kemudian menurut Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 menyebutkan bahwasanya SKL ini menjadi acuan untuk kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Udah. Dari sumber yang aku dapat, yaitu menurut Muhaimin tahun 2014, disebutkan bahwasannya SKL ataupun standar kompetensi lulusan ini merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik. Nah, standar ini itu harus diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi guru, dosen tenaga kependidikan lain, peserta didik, orang tua, dan penentu kebijaksanaan. Adapun ruang lingkup SKL yaitu ada 3. 1. SKL Satuan Pendidikan SMP atau MTS atau SMPLB atau paket B. 2. SKL Kelompok Mata Pelajaran: A. Agama dan Akhlak Mulia, B. Kewarganegaraan dan Budi Pekerti, C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, D. Estetika, dan E. Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Lalu ruang lingkup yang terakhir yaitu SKL Mata Pelajaran. Standar kompetensi lulusan atau SKL ini berfungsi sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran ataupun kelompok mata pelajaran. Mungkin gitu deh. Cukup ya mengenai pengertian standar kompetensi lulusan. Selanjutnya mengenai fungsi atau tujuan dari standar kompetensi lulusan. Ini dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan dijelaskan tujuan standar kompetensi lulusan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pasal 4 ayat 4, SKL digunakan sebagai acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Terus yang kedua, pasal 6 ayat 1,
SKL pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar difokuskan pada penanaman karakter dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. Yang ketiga, pada ayat 2, SKL pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah umum difokuskan pada pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Lalu yang keempat, pada ayat ketiga, SKL pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah kejuruan difokuskan pada keterampilan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Dan yang terakhir yaitu ayat 4, SKL pada satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi difokuskan pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Nah, itu tadi beberapa tujuan standar kompetensi lulusan. Jadi ada 5 fungsi atau tujuan dari standar kompetensi lulusan di mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Selanjutnya mengenai ruang lingkup standar kompetensi lulusan, bagaimana teman-teman? Ruang lingkup standar kompetensi lulusan. Di sini ruang lingkupnya menurut Rensiana ruang lingkup SKL kurikulum 2013 itu mengacu pada bidang pengetahuan, sikap dan juga keterampilan. Menurut Ali Mudofir dalam kurikulum 2013 menggunakan konsep saintifik atau ilmiah dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu materi pembelajaran berbasis fakta serta fenomena yang dapat dijelaskan secara logis atau penalaran tertentu, bukan terbatas pada kira-kira, hayalan, legenda ataupun dongeng semata. Yang kedua, penjelasan guru dan respon siswa dan interaktif guru terbebas dari prasangka yang serta-merta pemikiran subjektif atau penalaran menyimpang dari alur berpikir logis. Yang ketiga, mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis dalam mengidentifikasikan, memahami, memecahkan masalah dan mengaplikasikan teori pembelajaran. Yang keempat, mendorong dan menginspirasikan siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan dan kesamaan serta tautan satu sama lain. Yang kelima, mendorong dan menginspirasikan siswa mampu memahami dan menerapkan serta mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pembelajaran. Yang keenam, berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketujuh, tujuan pembelajaran ini dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik sistem penyajiannya. Kedelapan, proses pembelajaran menyatukan 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Yang terakhir, ada kurikulum 2013 ini menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Sudah. Jadi ada 9 ruang lingkup dari standar kompetensi lulusan yang dikemukakan oleh Ali Mudofir. Iya. Nah, selanjutnya mengenai pencapaian standar kompetensi lulusan. Jadi standar kompetensi lulusan terdapat perbedaan pencapaian siswa yang bersekolah di jenjang negeri dan swasta. Nah, siswa yang bersekolah di pendidikan negeri memiliki ketergantungan dengan kemampuan guru dalam mengajar. Bila guru mampu menerapkan kompetensinya secara baik, maka siswa akan memperoleh pengalaman belajar yang baik. Namun, terkadang guru tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk menerapkan kompetensinya secara maksimal. Nah, sedangkan untuk pendidikan swasta, proses pengajarannya kontekstual dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga akan memperoleh pengalaman belajar untuk menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, peran guru atau pendidik juga berpengaruh bagi pencapaian siswa. Pendidik harus menguasai bidang dan menguasai setiap kompetensi.
menurut peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar tenaga kependidikan pasal 20, pada ayat 1 menyebutkan bahwa standar pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator peserta didik. Lalu ayat 2 berbunyi kriteria minimal kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Selain itu, sarana dan prasarana pendidikan juga berpengaruh bagi pencapaian siswa. Lalu menurut peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar sarana dan prasarana pasal 25, pada ayat 1 berisi bahwa standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Lalu ayat 2 berbunyi bahwa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ayat 3 berisi prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Lalu yang terakhir pada ayat 4 berbunyi bahwa standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan dengan prinsip A. Menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kolaboratif, menyenangkan dan efektif. Lalu B. Menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan. C. Rumah terhadap penyandang disabilitas. Serta D. Ramah terhadap kelestarian lingkungan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa bagaimana cara pencapaian standar kompetensi lulusan itu, di mana yang sangat berpengaruh itu adalah guru atau pendidik. Mereka itu sangat berperan penting bagi pencapaian siswa, di mana mereka itu harus menguasai semua bidang, yaitu semua bidang dari setiap kompetensi. Nah, selanjutnya ada materi mengenai komponen-komponen untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Di sini dari yang saya baca, sebelum kita mencapai tujuan dari standar kompetensi lulusan, kita perlu kompetensi inti untuk dijadikan pijakan pertama dalam pembelajaran pada tingkat kompetensi tertentu. Nah, kompetensi itu sendiri merupakan operasional dari SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan atau jenjang pendidikan tertentu. Hal tersebut dikemukakan oleh Rahmawati pada tahun 2018. Nah, penjabaran kompetensi inti untuk tiap mata pelajaran tersaji dalam rumusan kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar itu sendiri merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, dengan kata lain, SKL bisa dicapai sebelum terlaksana. Dengan kata lain, SKL tidak bisa dicapai sebelum terlaksananya KD dan KI. SKL ini merupakan hasil yang diperoleh peserta didik jika sudah menempuh pendidikan. Sedangkan KD merupakan kemampuan yang dimiliki peserta didik, dan KI merupakan pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki peserta didik. Dan KI ini sangat menentukan keahlian peserta didik sekaligus modal untuk peserta didik apakah mampu menghadapi suatu pendidikan. Nah, ketiga komponen tersebut saling berhubungan dalam mencapai kelulusan pada semua jenjang pendidikan. Jadi, komponen-komponen untuk mencapai standar kompetensi lulusan itu adalah KI dan KD. Selanjutnya ada bagaimana cara peningkatan standar kelulusan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang sudah? Itu 6 juga orang Untuk meningkatkan standar kelulusan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu mencapai atau melampaui KKM yang telah ditetapkan. Lalu mencapai presentase kelulusan 100% dengan memiliki nilai sikap dengan kategori baik.
Yang ketiga, mencapai rata-rata ujian nasional dan ujian sekolah dalam rentang 70,00 dan 80,00. Yang keempat, meraih prestasi dalam kejuaraan lomba-lomba bidang akademik maupun non-akademik di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan jumlah kelulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi tadi ada 5 cara dalam peningkatan standar kelulusan. Saya rasa cukup ya teman-teman untuk materi mengenai standar kompetensi lulusan. Selanjutnya kita masuk ke materi standar isi kurikulum merdeka. Bagaimana teman-teman? Ada yang bisa menjelaskan apa itu standar isi? Aku Silakan. dari sumber yang aku dapat ini ada pengertian standar isi. Jadi standar isi adalah suatu kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi guna mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Nah, standar isi ini dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan atau SKL. Dinyatakan dalam Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi pada PAUD, SD, SMP, SMA, SMK kurikulum merdeka menyatakan bahwa standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup ini merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran. Jadi di sini ada mata pelajaran wajib sesuai dengan standar isi kurikulum merdeka, di antaranya ada pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan, serta muatan lokal. Sudah, itu saja. Selanjutnya mengenai fungsi atau tujuan standar isi kurikulum merdeka. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah? Jadi di sini ada disebutkan bahwasanya fungsi dari standar isi kurikulum merdeka adalah sebagai acuan guru saat memberikan materi dalam kegiatan pembelajaran. Demikian pula materi yang diberikan pada peserta didik lalu diarahkan pada standar kompetensi lulusan. Namun manfaat dari standar isi kurikulum merdeka dalam memudahkan pengembangan kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang sesuai di setiap jenjang pendidikan. Nah, adapun tujuan dari standar isi kurikulum merdeka adalah memberikan kriteria minimal yang memuat ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kurikulum merdeka memberikan kelulusan bagi pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar. Nah, menurut Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi kurikulum merdeka, dijelaskan bahwasanya tujuannya untuk menentukan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan dalam standar tersebut. Jadi tujuan standar isi itu adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik, dan fungsinya itu adalah sebagai acuan guru saat memberikan materi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya standar isi berdasarkan jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan itu ada 3, yaitu jenjang PAUD, jenjang dasar, dan jenjang menengah. Yang pertama, standar isi berdasarkan jenjang PAUD. Standar isi PAUD yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup materi yang sesuai dengan capaian perkembangan yang telah dirumuskan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Ruang lingkup dari materi PAUD dalam standar isi ini mengacu pada STPPA, yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini yang memuat aspek perkembangan anak dan dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi capaian perkembangan. Jadi begitu standar isi berdasarkan jenjang PAUD, yaitu berfokus pada standar tingkat percapaian perkembangan anak usia dini. Ruang lingkupnya udah?
ruang lingkupnya itu mengacu pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini SDTPA. Di sini aku dapat tentang standar isi berdasarkan jenjang dasar. Nah, langsung deh. Di sini aku dapat tentang standar isi pada jenjang dasar. Nah, standar isi pada jenjang dasar ini diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Adapun pengembangan standar isi ini mengacu pada standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang difokuskan pada 1. Persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 3. Penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, standar isi ini mencakup ruang lingkup materi pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal dan non-formal. Lalu ruang lingkup materi sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar luar biasa atau paket A atau bentuk lainnya sederajat antara lain 1. Pendidikan agama, 2. Pendidikan Pancasila, 3. Pendidikan kewarganegaraan, 4. Bahasa, 5. Matematika, 6. Ilmu pengetahuan alam atau IPA, 7. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS, 8. Seni budaya, dan 9. Pendidikan jasmani dan olahraga. Baiklah, itu tadi mengenai standar isi jenjang dasar. Selanjutnya standar isi jenjang menengah. Bagaimana Anggun? Pada jenjang menengah, pengembangan standar isi mengacu pada standar kompetensi lulusan pada satuan jenjang pendidikan menengah umum difokuskan pada 1. Persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan ketiga, pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar isi pada program pendidikan kesetaraan selain berisi muatan wajib sesuai jenjangnya, juga diperkaya dengan ruang lingkup materi pemberdayaan dan keterampilan. Nah, ruang lingkup materi pemberdayaan diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran harga diri, kepercayaan diri, partisipasi aktif, dan akses terhadap pengambilan keputusan sehingga peserta didik mampu berkreasi, berkarya, serta mengembangkan kemandirian dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat. Nah, standar isi kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah kejuruan difokuskan pada 1. Persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Lalu yang kedua, penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan ketiga, keterampilan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Nah, jadi itu ya mengenai standar isi jenjang menengah. Baiklah, saya rasa cukup ya teman-teman mengenai materi standar kompetensi lulusan di standar isi pada kurikulum Merdeka. Selanjutnya kita lanjut ke materi. Standar proses dan standar penilaian pada kurikulum Merdeka. Yang pertama, mengenai standar proses kurikulum Merdeka. Standar proses itu adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, standar proses sebagai dasar proses perencanaan kegiatan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Pendidik dalam proses perencanaan kegiatan pembelajaran pada kurikulum Merdeka harus mengikuti standar proses. Nah, standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Nah, teman-teman, bagaimana untuk materi yang perencanaan pembelajaran? Apakah kalian sudah menemukannya? Perencanaan pembelajaran ya. Ini di sini ada
Untuk perencanaan pembelajaran itu merupakan aktivitas merumuskan tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran, merumuskan cara atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan belajar, dan merumuskan cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Perencanaan pembelajaran disusun dengan bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel, jelas, dan sederhana, tetapi tidak terikat pada bentuk format tertentu, di mana dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel merupakan dokumen yang tidak terikat pada bentuk tertentu dan dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran. Sementara dokumen perencanaan pembelajaran yang jelas merupakan dokumen yang mudah dipahami. Kemudian, dokumen perencanaan pembelajaran yang sederhana merupakan dokumen yang berisi hal pokok dan penting sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran. Dalam proses perencanaan kegiatan pembelajaran pada kurikulum Merdeka, dokumen perencanaan pembelajaran paling sedikit memuat yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua langkah dan kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga yaitu penilaian atau asesmen pembelajaran. Selanjutnya mengenai pelaksanaan pembelajaran, bagaimana teman-teman? Aku di sini pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan ruang yang cukup bagi praksara, kreativitas, kemandirian, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari satu unit pembelajaran merupakan sekumpulan kompetensi dan lingkup materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan, di mana kurikulum satuan pendidikan disusun berdasarkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang ditetapkan secara nasional dan visi misi dan karakteristik satuan pendidikan. Sudah. Baiklah, selanjutnya mengenai penilaian proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan dengan merefleksikan hasil belajar peserta didik. Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran, selain dilaksanakan oleh pendidik yang bersangkutan, dapat dilaksanakan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan, dan peserta didik. Baiklah, itu tadi mengenai cara mengembangkan potensi prakarsa serta kemampuan dan kompetensi didik yang optimal melalui perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah dalam proses perencanaan kegiatan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Nah, di sini dijelaskan setidaknya ada 5 tahap dalam proses perencanaan kegiatan pembelajaran. Nah, di mana ada proses pengembangannya secara tersendiri. Yang pertama ada menyiapkan dokumen kurikulum, menyiapkan alur tujuan pembelajaran, menyiapkan kriteria, menyusun modul ajar, dan menyiapkan proyek Program Pancasila. Bagaimana teman-teman untuk yang poin pertama, tahap pertama? Aku boleh. Gimana sih? Di sini aku dapat tentang langkah-langkah dalam proses perencanaan kegiatan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Nah, setidaknya itu ada 5 tahapan. Yang pertama, menyiapkan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan atau biasa disebut dengan KOSP. Adapun proses penyusunannya, 1. Menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan, 2. Merumuskan visi, misi, dan tujuan, 3. Menentukan pengorganisasian pembelajaran, 4. Menyusun rencana pembelajaran, dan yang terakhir yaitu merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan. Lalu tahapan yang ataupun langkah-langkah yang kedua yaitu menyiapkan alur tujuan pembelajaran. Alur pembelajaran ini disusun menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir fase dari suatu capaian pembelajaran. Yang ketiga, menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, baik dalam angka kuantitatif ataupun kualitatif, dalam menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini harus sesuai dengan karakteristik
Satu, tujuan pembelajarannya, dua, aktivitas pembelajaran, dan yang ketiga, asesmen yang dilaksanakan. Yang langkah-langkah yang keempat yaitu menyusun modul ajar. Nah, modul ajar merupakan salah satu bentuk perangkat ajar yang digunakan guru untuk melaksanakan pembelajaran dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Adapun tujuan penyusunan atau pembuatan modul ini, satu, agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan pendidik. Dua, agar peran pendidik tidak terlalu dominan dan otoriter dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, melatih kejujuran peserta didik. Lalu yang kelima yaitu menyiapkan proyek profil Pancasila. Nah, prinsip proyek profil pelajar Pancasila ini ada 4, yaitu 1, holistik. Nah, prinsip holistik ini mengajarkan siswa untuk melihat segala permasalahan secara keseluruhan menjadi bagian yang utuh. 2, kontekstual. 3, berpusat pada pelajar Pancasila. Dan yang keempat yaitu eksploratif. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai standar penilaian kurikulum merdeka. Salah satu hal yang berubah dan berkembang dari kurikulum KTSP ke kurikulum 2013 adalah sistem penilaiannya. Perbedaan cukup mendasar antara sistem evaluasi kurikulum 2013 dengan kurikulum KTSP 2006. Standar evaluasi lebih dominan dari segi pengetahuan dan evaluasinya mengikuti prinsip evaluasi yang berkesinambungan dan menyeluruh untuk menjamin dukungan kemandirian siswa dalam pembelajaran, kerjasama dan evaluasi diri sehingga evaluasi berlangsung dalam kerangka evaluasi khusus kelas atau PBB. Baik, cukup ya diskusi kita pada hari ini mengenai materi SKL dan standar isi kurikulum merdeka serta standar proses dan standar penilaian kurikulum merdeka. Cukup sekian diskusi dari kami, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.